Pemirsa, kericuhan terjadi saat ratusan warga menggerebek kantor Polsek Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap 2 santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Ratusan warga langsung mengamuk saat mengepung kantor Polsek Parung Panjang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejumlah perwira polisi bahkan nyaris diamuk massa usai terlibat adu mulut hingga diwarnai baku hantam. Massa juga meluapkan kekesalannya dengan mengobrak-abrik fasilitas halaman kantor. Kericuhan berhasil diredam setelah polisi berhasil menenangkan warga. Warga mengaku geram akibat ulah polisi yang diduga melakukan salah tangkap terhadap 2 santri atas dugaan kasus pencurian kendaraan bermotor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Iwan Setiawan, iNews melaporkan. Akibat curah hujan yang tinggi, banjir juga melanda di Desa Maranting, Gunung Batu, Tebing Tinggi, Kalimantan Selatan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan dan sekitarnya sejak Jumat memicu banjir bandang. Salah satu titik terdampak di kawasan objek wisata Maranting, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Bahkan seorang warga di Desa Maranting meminta tolong dengan merekam kondisi di sekitar rumahnya yang sudah terendam banjir bandang. Dari video yang dikirimkan terlihat air deras mengalir dan merendam perkampungan sejumlah warga, di mana sejumlah warga bertahan di dalam rumah dan berpegangan pada pohon. Dilaporkan sejumlah warga juga menyelamatkan diri dengan bertahan di atap rumah. Pemirsa, jalan lintas Merah 2 yang menghubungkan Desa Blangcut menuju Desa Dayah Kruet, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidi Jaya hingga kini masih tergenang lumpur dan air. Ya, kondisi tersebut menghambat aktivitas warga, terutama pengguna kendaraan roda 2. Sementara di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pasca terjadinya banjir bandang susulan di Pidi Jaya Aceh, jalan lintas Merah 2 tepatnya di Desa Blangcut menuju Desa Dayah Kruet di jalan utama penghubung antar desa ini masih tertutup lumpur. Dengan alat seadanya warga membersihkan rumah secara mandiri. Bahkan sebagian memilih menyewa pekerja harian untuk mempercepat proses pembersihan agar rumah bisa segera ditempati kembali. Warga berharap pemerintah segera membantu pemulihan pasca bencana agar aktivitas kembali normal. Sementara di Jalan Nasional Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pembersihan lumpur terus dikebut. Pembersihan dilakukan agar akses transportasi masyarakat kembali normal. Untuk memastikan percepatan penanganan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung pembersihan jalan terdampak banjir bandang tersebut. Dodi meminta pekerjaan dilakukan selama 24 jam dengan pembagian waktu siang hari pengangkatan lumpur di permukiman warga dan malam hingga subuh pembersihan di kawasan kota. Jadi ya memang kendala utama kalau dari pagi hingga sore kan traffic sangat kuat ya, sehingga teman-teman masih kerjanya susah. Jadi saya minta, kita akan kerja 24 jam di situ untuk mengejar waktu. Jadi pagi sampai dengan sore teman-teman akan mengumpulkan lumpur-lumpur dari lorong-lorong kanan kiri. Jadi kan mungkin ada yang lihat ya, ada beberapa alat berat kita yang disampaikan lagi dulu, tapi itu masih kurang, kita akan tambah lagi alat beratnya ya, kita akan tambah lagi. Dari Medan, saya lagi minta tolong Kepala Balai Jalan Medan dan Pembersihan jalan nasional dilakukan di ruas Kuala Simpang hingga batas Provinsi Sumatera Utara sepanjang kurang lebih 30 km. Untuk mendukung percepatan, Kementerian PU mengerahkan 22 unit alat berat dan 10 unit dump truck dengan target pembersihan rampung dalam 3 hingga 4 hari ke depan. Dari Pidi Jaya dan Aceh Tamiang Aceh,
Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang menerjang wilayah Kabupaten Biren Aceh meluluh lantakan Bendung Karet Pesangan. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum memastikan bendungan ini yang menjadi sumber air minum warga segera diperbaiki. Kerusakan parah terlihat pada struktur bendung yang melintang di antara desa Pesangan Kapa dengan Pesangan Mesanah. Petugas menyebut kondisi bendung tidak memungkinkan untuk difungsikan secara normal sehingga perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh. Rencananya pengerjaan fisik Bendung Karet Pesangan akan dimulai pada awal tahun 2026 setelah seluruh tahapan pembersihan dan asesmen teknis selesai. Saat ini Kementerian PU masih melakukan pembersihan material banjir berupa lumpur, kayu, dan puing yang menutup badan bangunan. Akibat bencana alam ini juga Bendung Karet Pesangan mengalami kerusakan dan bisa katakan rusak berat, dan saat ini kami masih proses tanggap darurat dengan melakukan pembersihan sampah-sampah, baik itu sampah-sampah berupa kayu-kayu ataupun kayu-kayu gelondongan yang akan kami bersihkan di Krum Pesangan. Pemirsa, bencana yang melanda Aceh Utara tidak hanya menyisakan kerusakan, tetapi juga trauma yang mendalam. Untuk memulihkan kondisi psikologis, pemirsa, sejumlah relawan menggelar aksi trauma healing, terutama bagi anak-anak. Trauma healing diikuti puluhan anak-anak korban bencana sejak sebulan terakhir hidup dalam ketakutan akibat banjir besar dan longsor yang merusak rumah serta lingkungan mereka. Melalui berbagai permainan edukatif seperti bernyanyi, menggambar, hingga dongeng interaktif, para relawan berupaya mengembalikan keceriaan anak-anak. Gak katakan, Suasana haru bercampur bahagia terjadi ketika anak-anak mulai berani tertawa dan berinteraksi dengan teman sebaya. Orang tua yang mendampingi pun mengaku sangat terbantu dengan kegiatan tersebut karena perubahan positif mulai terlihat pada anak-anak mereka. Menyenangkan Pak, mudah-mudahan anak-anak yang sudah diarahkan ibu-ibu tadi menjadi cerdas, menjadi orang pintar, bijaksana dan pemberani, dan dapat menyesuaikan diri dengan segala lingkungan. Berarti sangat berharga ajar tadi Pak ya? Sangat berharga Pak. Anak-anak merupakan kelompok paling rentan terdampak secara psikologis. Banyak dari mereka takut berlebih saat hujan turun, sulit tidur hingga enggan berpisah dari orang tua. semenjak datang dari pertama tadi saya perhatikan ada beberapa anak yang memang mereka masih berdampak trauma. Kemudian dengan kehadiran kami di sini kami perhatikan setelah observasi tadi antusias dan alhamdulillah mereka lebih ceria lagi. Insya Allah semoga kedepannya lebih baik lagi. Proses pemulihan pasca bencana di Aceh Utara masih terus berjalan. Sementara dukungan psikososial menjadi bagian penting memastikan masa depan anak-anak tetap terlindungi. Dari Aceh Utara Aceh, Muhammad Jafar, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto percepat bangunan kampung haji dan hunian warga terdampak bencana Sumatera. Dalam pertemuan bersama Kepala BPI dan Antara Rosan Ruslan di Kartanegara Sabtu malam, pemirsa, Presiden Prabowo meminta laporan perkembangan kampung haji di Kota Makkah. Presiden Prabowo menegaskan visinya agar seluruh jemaah haji Indonesia memperoleh tempat dan fasilitas penginapan yang nyaman dengan lokasi yang dekat dengan Masjidil Haram. Presiden Prabowo juga meminta laporan perkembangan pembangunan 15.000 hunian yang dibangun BPI dan Antara bagi warga terdampak di Sumatera. Dalam laporan Menteri Rosan, 500 hunian akan siap pada minggu ini. Pemirsa, Jakarta Light Festival memberi warna berbeda di tengah gemerlap lampu jalanan di kawasan Bundaran HI. Ya, meskipun Jakarta Light Festival kental dengan suasana Natal, tetapi kerlap-kerlip lampu di sana tidak hanya menarik minat umat Kristiani, tetapi juga umat Muslim.
Di hari terakhir ini, wisatawan semakin ramai. Mereka datang dari dalam kota dan juga luar kota, ingin melihat instalasi lampu-lampu yang panjang sembari mengisi waktu luang saat libur sekolah. Bahkan para wisatawan kagum dengan instalasi cahaya yang dipasang di sekitaran kawasan Bundaran HI seperti berada di luar negeri. Instalasi cahaya ini dipasang di sekeliling kawasan Bundaran HI termasuk di anjungan halte Bundaran HI. Gemerlap lampu dan instalasi cahaya ini dirancang untuk menciptakan suasana hangat bernuansa Natal sekaligus menghadirkan pengalaman visual masyarakat yang melintas maupun sengaja datang menikmati suasana malam Jakarta. Stasiun Tugu Yogyakarta dipadati penumpang kereta api jarak jauh, baik yang hendak berangkat maupun tiba di Yogyakarta. Berdasarkan data Daopenam Yogyakarta, jumlah penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu mencapai lebih dari 14.000 penumpang, sementara penumpang yang tiba sekitar 11.500 penumpang. KAI Daopenam memprediksi puncak arus penumpang terjadi pada Minggu 28 Desember 2025. Sementara itu pemirsa, hujan lebat melanda pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Namun pemudik tetap semangat untuk bisa melanjutkan perjalanan memasuki lambung kapal. Meski demikian, pergerakan masyarakat di jalur penyeberangan utama nasional terpantau masih terkendali. Berdasarkan data Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, per Jumat lalu, data Posko Merak yang mencakup Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara mencatat 123 trip kapal beroperasi selama 24 jam dan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 33.910 orang. Ya pemirsa, penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta banyak yang kebingungan hingga tersesat lantaran counter check-in dipindah maskapai. Petugas harus menggunakan armada khusus untuk mengantar penumpang yang salah masuk terminal agar tidak ketinggalan pesawat. Di musim libur kali ini, banyak penumpang di Bandara Soekarno-Hatta yang tersesat karena sejumlah maskapai penerbangan pindah tempat keberangkatan. Seperti maskapai Lion Air yang sebelumnya di Terminal 2E pindah ke Terminal 1B. Begitu juga dengan maskapai Citylink yang sebelumnya di Terminal 3 pindah ke Terminal 1C. Tidak sedikit penumpang yang kebingungan atau salah menuju terminal, sementara waktu keberangkatan semakin dekat. Banyak terima kasih untuk Polres Bandara Soekarno-Hatta telah mengantarkan saya karena kebingungan dari Terminal A ke karena waktu juga ya Polres mantap. Sementara itu, aparat Polresta Bandara Soekarno-Hatta sigap memberikan bantuan kepada penumpang yang meminta diantarkan langsung ke terminal tujuan menggunakan mobil khusus bandara agar lebih cepat dan aman. Dalam setiap kegiatan-kegiatan seperti ini, ada atau banyak masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kecepatan untuk bisa berpindah terminal. Kemudian yang kedua, banyak juga lansia, ibu dan anak yang memang membutuhkan pelayanan khusus. Polisi mengimbau bagi penumpang yang kebingungan dan salah menuju terminal dengan waktu yang singkat untuk menaiki pesawat bisa datang langsung ke pos polisi yang ada di tiap terminal. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sidot Today bersama Senata Arman dan Ayan Ulfus. Ya pemirsa, tergabung dalam Forum Pemuda Surabaya menggelar unjuk rasa meminta pemerintah membubarkan Ormas Madas. Ya, buntut pengusiran paksa nenek dari rumahnya, pemirsa, Wali Kota Surabaya membentuk Satgas Anti Premanisme. Ratusan orang menggelar unjuk rasa di depan gedung Geraha di Surabaya menuntut pemerintah membubarkan Ormas Madas. Aksi ini merupakan buntut dugaan penganiayaan dan pengusiran paksa terhadap nenek berusia 80 tahun Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang diduga anggota Ormas Madas. Masa pun menilai Ormas Madas telah meresahkan warga. Selain itu, masa juga meminta polisi mengusut tuntas kasus ini. Jadi hari ini adalah pernyataan sikap perwakilan daerah rakyat Surabaya, jumlahnya mungkin 50-100 orang, untuk segera kepolisian mengambil sikap atau menaikkan status tersangka kepada para pelaku yang sudah viral videonya, wajahnya di mana-mana.
Sikap kita jelas, tuntutan kita jelas, bubarkan ormas ini. Karena ormas ini dalam riwayat di Surabaya selalu bikin ulah. Premanisme, kriminal, sampai pada akhirnya terjadi kepada Nenek Elina ini. Pemerintah Kota Surabaya pun memberikan perhatian khusus terhadap kasus ini. Wali Kota Surabaya Erik Cahyadi mendesak Polda Jawa Timur menindak aksi premanisme. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah membentuk Satgas Anti Preman dengan melibatkan TNI, Polri, serta perwakilan dari suku-suku yang tinggal di wilayah administrasi Kota Surabaya. Kemarin viral terkait nenek ya, yang dilakukan oleh ormas. Itu sudah ditangani oleh Polda. Jadi kejadiannya ini harus tidak boleh berhenti. Sisi hukum harus berjalan. Maka di Surabaya ini akan kita bentuk Satgas Anti Preman. Yang di sana itu ada TNI, ada Polri, dan ada seluruh suku yang ada di kota Surabaya. Sebelumnya pengusiran seorang nenek berusia 80 tahun bernama Elina Wijajanti dari rumahnya oleh sekelompok orang yang diduga anggota Ormas Madas ramai di media sosial. Peristiwa tersebut menjadi perhatian Wakil Wali Kota Surabaya dan meminta polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga mendatangi rumah kos Nenek Elinda yang sempat viral diusir dari rumahnya oleh sekelompok orang. Ya, warga bertemu Nenek Elinda untuk klarifikasi terkait pengusiran rumah tersebut. Datang dengan membawa sejumlah bahan pokok, puluhan orang dari organisasi Madas Sedara menemui Nenek Elina di sebuah rumah kos di kawasan Balonsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Mereka datang untuk klarifikasi bahwa pengusiran nenek tersebut bukan dilakukan anggota Ormas Madas Sedara. Menurut koordinator Madas, yang mengusir Nenek Elinda adalah oknum. Madas juga mengecam pengusiran Nenek Elinda dan menuntut agar oknum yang terlibat ditindak secara hukum. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Jadi kalau kita sudah banyak 1.000 orang, kita sumbangan 10 ribuan, itu kan banyak jadi. Untuk membantu yang membutuhkan bantuan bisa kasih bantuan. Itu tujuannya. Bukan mau jadi proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi. Bahwa negara kita negara hukum. Semua ada prosesnya. Dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya. Ya, pemirsa, sebelumnya viral di media sosial seorang nenek di Surabaya, Jawa Timur diusir sekelompok orang dari rumahnya. Tidak hanya diusir, pemirsa, kelompok yang diduga ormas ini juga membongkar rumah nenek berusia 80 tahun tersebut. Nah, ya, saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Cari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Wong ini saya punya kok gak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Inilah rekaman video saat nenek berusia 80 tahun diusir sekelompok orang dari rumahnya di kawasan Jalan Sambi Kerep, Surabaya. Nenek bernama Elina Wijayanti ini bahkan diseret hingga diangkat paksa keluar rumah. Tidak hanya itu, sejumlah berkas pribadinya juga dirampas oleh sekelompok orang ini. Bahkan rumah Elina dibongkar hingga rata dengan tanah. Akibatnya, Elina melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polda Jawa Timur. Orang banyak serat baju merah terus dan ada tulisannya Madas Malika. Ada berapa orang? Banyak orangnya banyak. Usiran secara paksa. Gini aja, pasal apa aja ya, yang dilaporkan? Ya, jadi sementara ini 170. 170. Ya, jadi pengeroyokan. Setelah viral di media sosial, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengecam aksi premanisme dari sekelompok orang itu. Armuji meminta masalah lahan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum. Saya nggak melihat benar dan salah, enggak. Melihat kemanusiaannya itu loh. Itu melihat kemanusiaannya. Semua orang melihat seperti itu. Benar. Sampai pendidikan masuk nggak ngerti.
Sampan bayari korak iku piro sih, Pak? Saya kira proses hukum ya enak, sah, semuanya legal, smooth dan tidak terjadi keributan. Hingga saat ini, kasus pengusiran dan sengketa tanah tersebut masih ditangani Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Bantai Vietnam lewat skor 7-3 dalam laga semifinal Piala AFF Futsal U19 2025. Sementara itu Garuda Muda U16 lolos ke partai final. Pemirsa usai menahan imbang tim tuan rumah Thailand lewat skor 3-3. Dan informasi ini pemirsa sekaligus menutup iNews. Maksud kami program Sindo Today hari ini. Anda bisa menemukan informasi terbaru lainnya di sindonews.com. Bisa arahkan bola menuju gawang dari Vietnam. Kali ini Indonesia terdapat. Laga semifinal Piala AFF Futsal U19 2025 mempertemukan tim futsal U19 Indonesia menghadapi Vietnam berlangsung sengit sejak awal. Tim Merah Putih mencetak gol lebih dulu lewat tendangan Dava Erlangga di menit ketiga. Kontribusi yang begitu menggigit. Muhammad Dava Erlangga lagi-lagi. Namun 1 menit berselang gol bunuh diri dari Dava justru menyamakan skor. Kiri ada defleksi tadi. Sangat tidak beruntung dan Menit kelima, Haikal Ayasi menggandakan keunggulan Indonesia memanfaatkan kesalahan penjaga gawang Vietnam. press berujung peluang dan tidak disia-siakan. Haikal yang mampu untuk bisa mengganggu tadi penjaga. Sulaiman Rizky mengubah skor menjadi 3-1 lewat tendangan kerasnya di menit ke-6. Luar biasa kekuatan mental. Vietnam kembali membalas 1 gol di menit ke-7 lewat gol Phu Dau Hoc. Yang terarah menuju ke sisi sebelah kiri. Menit 12, Garuda Muda memperlebar jarak melalui kerjasama Afik, Dava Erlangga, dan Revan Revian. Tenang tadi Revan Revian, unselfish play-nya membuka pertahanan Vietnam dan umpan yang dia. Keunggulan 4-2 untuk Indonesia bertahan di babak pertama. Di babak kedua menit 25, Garuda Muda menambah skor lewat sontekan Revan Revian. Revian yang membuat Indonesia. Vietnam tampil ofensif menerapkan skema power play, mampu mencetak gol di menit 33 hasil sontekan Pang Quang Hoi mengubah skor menjadi 5-3. Kiper Indonesia Guntur Rohmadoni menambah 2 gol lewat sepakan jarak jauhnya memanfaatkan skema power play. Pertandingan pun berakhir dengan skor 7-3 untuk kemenangan Indonesia. Di final, skuad Merah Putih siap menghadapi pemenang antara laga Thailand menghadapi Malaysia. Kalau bisa 2, Ibang, kena. Membuat chemistry para pemain tetap terjaga seperti di laga-laga sebelumnya ya. Jadi memang pelatih juga tidak akan banyak melakukan. Laga sengit semifinal Piala AFF Futsal U16 mempertemukan skuad Garuda Muda menghadapi tim tuan rumah Thailand. Garuda Muda langsung memberikan kejutan dengan unggul lebih dulu di menit keempat. Memanfaatkan kick-in, tembakan kaki kiri Dava Ibnu Ramadan membuat gawang Thailand bergetar pada awal laga. Yang mengarah ke pojok dan berbuah gol bagi Indonesia. Tidak banyak kesempatan yang dimiliki oleh Indonesia, tapi anak-anak muda. Namun Kapten Sunet Tanampop membobol gawang Indonesia di menit ke-7 lewat tendangan kerasnya dari luar kotak penalti. Dilakukan oleh sang kapten Sunet Tanampop sampai di Muhammad Dava kembali membawa Indonesia unggul 2-1. Gol dicetak lewat aksinya mengolah bola melewati 3 pemain lawan termasuk kiper. Memperdaya beberapa pemain Thailand. Kalau di sepak bola ada Angkara Messi, di futsal ada Angkara Dava. Kita saksikan 3. Di babak kedua, Husen Messi membawa Indonesia menjauh dari kejaran Thailand dengan keunggulan 3-1 di menit 28. Oleh Hudson Messi setelah berhasil merebut bola. Tidak tergantikan perannya. Namun tuan rumah berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 lewat tembakan Wangsil Pak Hun Pano. Indonesia mengembangkan permainan. Berhasil lolos. Thailand menyamakan skor di menit 33 kembali melalui aksi Wangsil Pak Hun Pano menuntaskan umpan Bonyarit. Meski imbang, tim futsal Indonesia U16 berhak lolos ke final ajang Piala AFF Futsal U16 2025. Masih berada di udara, kita saksikan satu set piece yang Mirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi Gunung Merapi kembali erupsi meluncurkan awan panas 2 km. Sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Selamat siang. Di siang hari ini guguran arah barat daya. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah Sungai Krasak Sabtu siang. Sejumlah wisatawan yang sedang menikmati libur Natal di kawasan Merapi panik saat melihat awan panas menuruni lereng gunung. Namun tak sedikit warga dan petugas menjadikan erupsi Merapi sebagai tontonan.
Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG mengimbau wisatawan di sekitar Bangker Kali Adem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta menjauhi zona bahaya. BPPTKG merekomendasikan masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di daerah potensi bahaya. Pada sektor selatan hingga barat daya, kawasan rawan meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km, serta Sungai Bedok, Krasak, dan Bebeng sejauh maksimal 7 km. Sementara pada sektor tenggara, potensi bahaya mencakup Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol hingga 5 km. Selain awan panas guguran, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi lahar hujan terutama saat terjadi hujan di sekitar puncak Gunung Merapi serta mengantisipasi kemungkinan gangguan akibat abu vulkanik. BPPTKG masih menetapkan status Gunung Merapi di level 3 atau siaga. Apabila terjadi perubahan aktivitas yang signifikan, status Gunung Merapi akan segera ditinjau kembali. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang cuaca buruk, sebuah kapal yang membawa barang bantuan karam di perairan Pangkajene, Sulawesi Selatan. 3 orang yang sedang menjalankan misi kemanusiaan meninggal dunia. Diterpa cuaca buruk, kapal motor layar KLM Fitrijaya tenggelam di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep saat dalam perjalanan membawa bantuan kemanusiaan ke Pulau Saropo. Insiden tragis ini merenggut 3 korban jiwa. Di antara korban meninggal dunia, seorang camat dan 2 tenaga kesehatan yang tengah menjalankan tugas kemanusiaan. Suasana duka pun mengiringi kedatangan para korban sebelum akhirnya dibawa ke rumah duka menggunakan ambulans. Sebelumnya, kecelakaan kapal KLM Fitrijaya terjadi sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Tengah di perairan antara Pulau Podang-Podang dan Pulau Sarapo Lampo, Kabupaten Pangkep. Kapal naas ini membawa 11 orang penumpang dan sejumlah barang untuk bantuan kemanusiaan. Namun di tengah perjalanan, cuaca tiba-tiba berubah ekstrim. Hujan lebat disertai angin kencang membuat kapal hilang kendali hingga akhirnya tenggelam. Menurut BPBD Pangkep, beratnya muatan kapal serta cuaca ekstrim semakin memperburuk situasi. Meski tersedia pelampung di dalam kapal, namun kepanikan membuat sejumlah penumpang tidak memakainya. Penumpang ada 11, kemudian di dalamnya ada material bahan bangunan, sehingga terjadilah musibah itu. Nah, dalam kondisi yang panik itu, tentunya masing-masing menyelamatkan diri. Nah, dalam kejadian ini kemungkinan besar korban ini mengalami kepanikan yang luar biasa sehingga tidak mampu lagi. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke Pelabuhan Macini Baji, sementara jenazah korban meninggal dunia direncanakan dibawa ke Pangkajene dan Makassar untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin, iNews melaporkan.